Kayaknya semua orang mau ya, hidup yang baik, yang bermakna, yang rasanya sukses. Tapi apa sih sebetulnya formula buat dapetin itu semua? Ternyata ada loh sebuah teks kuno yang udah ngasih rumusnya. Singkat, tapi dalam banget. Yuk kita bedah bareng-bareng. Tapi sebelum lanjut, coba deh kita renungin sebentar. Hidup kita sekarang ini udah bisa dibilang sukses belum sih? Definisi sukses kan bisa beda-beda ya buat tiap orang. Nah, gimana kalau kita coba lihat dari satu sudut pandang yang mungkin bisa mengubah cara kita melihat semuanya? Jadi gini, teks yang mau kita bahas ini awalnya aja udah provokatif banget. Katanya, pada dasarnya kita semua ini, umat manusia, ada dalam posisi rugi. Kebayang nggak? Seolah-olah kita lagi balapan sama waktu dan parahnya kita lagi ketinggalan. Nah, dari mana datangnya pernyataan ini? Jawabannya ada di surat Al-Asr. Dan yang keren banget dari surat ini, dia nggak cuma ngasih tahu masalahnya, yaitu kita semua merugi. Tapi di ayat yang sama, langsung dikasih solusinya. Ada pengecualiannya. Nah, pengecualian inilah yang jadi kunci keberuntungan kita. Oke, jadi ini dia peta jalan kita. Kita bakal buka satu persatu 4 kunci keberuntungan tadi. Kunci yang bisa mengubah kita dari posisi rugi jadi beruntung. Yuk kita mulai dari yang pertama, yaitu fondasinya. Ini penting banget karena tanpa fondasi ini, 3 kunci lainnya bakal goyah. Di sini jelas banget disebutin syarat pertamanya, kecuali orang-orang yang beriman. Nah ini bukan cuma sekedar percaya, oh ya saya percaya gitu aja ya. Ini jauh lebih dalam, lebih fundamental dari itu. Inilah yang kita kenal dengan istilah akidah. Gampangnya, anggap aja ini kayak operating system atau OS di hidup kita. Kalau OS-nya nggak benar, nggak lurus, ya semua aplikasi, semua usaha kita, menurut teks ini, jadi sia-sia di mata Tuhan. Ini titik start yang nentuin segalanya. Terus hasilnya apa sih kalau fondasi ini kuat? Nah, iman yang benar itu bakal bikin kita murni mengabdi cuma ke satu Tuhan. Itu namanya tauhid. Kita jadi bergantung total sama Dia, dan ada keseimbangan antara rasa harap, takut, dan cinta. Inilah yang disebut kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah. Bukan berarti selalu kaya raya ya, tapi lebih ke hati yang tenang, hidup yang damai. Oke, fondasi udah beres. Kunci kedua sekarang, aksi. Karena iman itu nggak cukup di hati, harus ada buktinya, harus kelihatan dalam perbuatan. Lihat deh, kata dan mengerjakan amal soleh. Kata dan ini penting banget. Ini bukan cuma nyambungin kalimat. Ini negasin kalau percaya sama berbuat, itu satu paket. Nggak bisa dipisah-pisahin. Aksi inilah yang kita kenal sebagai syariah. Tapi jangan salah sangka dulu. Ini bukan cuma soal ritual ibadah. Syariah itu ibaratnya blueprint atau cetak biru buat hidup kita. Ini cara kita nerjemahin iman jadi tindakan nyata sehari-hari, jadi bukti dari apa yang kita yakini. Jadi, poin pentingnya di sini, amal soleh itu luas banget cakupannya. Betul, sholat dan puasa itu termasuk. Tapi, jujur pas lagi jualan, adil sama orang lain, jaga omongan, jaga karakter, itu semua juga amal soleh. Intinya, setiap perbuatan baik itu adalah buah dari iman kita. Nah, sekarang kunci yang ketiga. Misi. Kalau tadi kita ngomongin diri sendiri, ke dalam, sekarang kita lihat keluar. Kita punya tanggung jawab sosial juga loh. Coba perhatiin deh kalimatnya, saling menasehati supaya mentaati kebenaran. Ada kata saling, ini nunjukin kalau jadi orang baik itu nggak boleh egois, nggak boleh sendirian. Ternyata jadi orang baik doang itu belum cukup. Kita punya tugas buat saling ngajak, saling dorong menuju kebaikan bareng-bareng. Konsep ini namanya dakwah. Dan dakwah itu bukan cuma ceramah di atas panggung ya, bukan sama sekali. Ini lebih ke gimana kita menciptakan lingkungan, ekosistem yang baik. Di mana kita bisa saling ngingetin, saling nguatin, bukan saling nyalahin atau ngejudge. Dan ini bisa kita lakuin tiap hari kok. Jadi contoh yang baik aja, itu udah dakwah. Ngasih nasihat ke teman dengan cara yang enak didengar, nge-share konten yang positif, atau bahkan sekedar nolongin orang, itu semua udah bagian dari misi bareng-bareng ini. Oke, kita sampai di kunci terakhir. Ini dia jangkarnya. Sesuatu yang nahan 3 kunci sebelumnya biar nggak ambruk. Kesabaran. Dan lagi-lagi ditekankan kata saling menasihati dalam kesabaran. Kenapa sabar disebut secara khusus? Ya karena jalan lurus, jalan kebaikan itu nggak pernah mulus, pasti ada aja cobaannya, ada tantangannya, itu udah pasti. Bahkan di surat lain, di Al-Baqarah, ditegaskan lagi, ujian itu bukan kalau-kalau, tapi pasti datang. Bakal ada rasa takut, lapar, kehilangan harta, dan lain-lain. Nah, disinilah peran sabar jadi penentu. Kita bakal lanjut atau nyerah. Sabar itu sendiri bisa kita pecah jadi 3 area. Pertama,
sabar buat terus-terusan berbuat baik, istiqomah gitu. Kedua, sabar buat nahan diri dari yang jelek-jelek. Dan yang ketiga, sabar pas kena musibah yang emang di luar kuasa kita. Inilah kekuatan yang bikin kita tetap on track. Jadi, kalau kita rangkum, keempat kunci ini nyambung banget sama ayatnya. Ada iman sebagai fondasi, ada amal sebagai bukti, ada dakwah sebagai misi sosial kita bareng-bareng, dan terakhir, ada sabar sebagai jangkarnya. Coba deh kita bandingin. Di satu sisi, ada sukses versi duniawi yang sering kita kejar. Harta, jabatan, viral, populer. Yang semuanya itu cuma sementara kan? Nah, di sisi lain, ada 4 pilar keberuntungan sejati ini. Yang nawarin sesuatu yang abadi, yang jauh lebih berarti. Dan ini nih, kesimpulan paling pentingnya. Keempat kunci ini bukan checklist yang bisa dicentang satu-satu terselesai. Bukan. Keempatnya ini saling ngikat, saling nguatin. Mereka kerja bareng jadi semacam kurikulum utuh buat ngejalanin hidup yang punya tujuan dan benar-benar beruntung. Nah, setelah kita bongkar rumusnya, pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Waktu kita ini kan modal paling berharga dalam perlombaan hidup. Pertanyaannya, sudahkah kita menginvestasikan waktu kita untuk 4 hal yang awet ini? Sesuatu yang benar-benar abadi? Mungkin ini pertanyaan yang bagus buat kita renungkan.